Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuju Indonesia Emas 2045. Baik, presentasi saya kali ini berjudul 3 faktor penguat kegiatan ekspor produk makanan. Saya lanjutkan di bab pendahuluan. Jadi di sini saya jelaskan selama 26 tahun sebagai pengawas ekspor, ada 3 faktor penyebab eksportir kita sering kena klaim dan bahkan mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai spesifikasi produk, manajemen logistik, dan juga manajemen transportasi. Pada presentasi kali ini, saya akan coba menjelaskan ketiga faktor tersebut dengan melihat kondisi ekosistem hulu hilir dari produk makanan yang ditransaksikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada 3 faktor penguat kegiatan ekspor produk makanan. Tadi saya sudah jelaskan spesifikasi produk, manajemen logistik, dan juga manajemen transportasi. Nah, di sini 3 faktor tersebut akan saya hubungkan dengan atau tanpa ekosistem. Jadi, spesifikasi produk tanpa ekosistem seperti apa, dengan ekosistem seperti apa. Di sini ekosistemnya adalah ekosistem hulu dan hilir, seperti itu. Juga manajemen logistik. Tanpa ekosistem seperti apa, dengan ekosistem seperti apa. Terus kemudian terakhir, manajemen transportasi. Tanpa ekosistem seperti apa, dengan ekosistem seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai spesifikasi produk makanan. Tanpa ekosistem hulu hilir seperti apa, dengan ekosistem hulu hilir seperti apa. Baik, kita mulai. Baik, pada slide ini akan saya jelaskan mengenai spesifikasi produk makanan tanpa ekosistem hulu hilir. Kita bisa lihat di sini wilayah pertanian, di mana produk dalam kondisi gross, wilayah produksi, di mana produk ini dalam kondisi net clean atau bersih, net, terus kemudian wilayah pemasaran ketika produk siap dijual atau net clean. Jadi ada perjalanannya di sini dari gross, ada alat ukurnya, itu adalah alat ukur A, terus kemudian dari net clean, dari gross ke net clean, alat ukur A, terus kemudian dari net clean ke net clear, alat ukur A juga, seperti itu. Di sini, satu rangkaian ini membentuk satu ekosistem, di mana di sini dinyatakan sebagai ekosistem hulu hilir ketika parameternya memenuhi 3 aspek, yaitu terukur, tertelusur, dan terlanjutkan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata ketika petani langsung menjual produknya dengan menggunakan cara-cara kebiasaan mereka. Nah, kebiasaan ini yang kemudian dilegalisir sebagai standar lokal. Nah, nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat ketika standar lokal, Jadi, petani itu menghasilkan produk dengan melegalisir kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di wilayah pertanian yang kemudian mereka legalisir menjadi standar lokal, seperti itu. Nah, ketika mereka melakukan ekspor dalam kondisi mentah langsung ke negara maju. Nah, apa yang terjadi ketika negara maju menerapkan standar internasional? Kita lihat di sini adalah hambatan yang sering terjadi saat produk diekspor tanpa ekosistem hulu hilir. Jadi dari catatan pengalaman, saya coba bacakan di sini, spesifikasi produk yang diekspor belum tentu sesuai dengan permintaan buyer atau buyer request, sehingga perlu dipikirkan untuk diekspor dalam jumlah besar, walaupun dilakukan secara bertahap dan sangat-sangat berisiko, seperti itu. Nah, jumlah besar ini sebenarnya untuk mengurangi resiko kegagalan, seperti itu. Kenapa
diekspor dalam jumlah besar. Terus kemudian, produk tidak perlu dikemas karena dapat langsung dijual dalam kondisi gross atau mentah. Sehingga nilainya sudah ditentukan oleh buyer atau pembeli. Nah, di sini poinnya adalah nilai sudah ditentukan oleh pembeli. Apa yang terjadi? Oke, terus kemudian produk gross atau mentah umumnya memudahkan negara tujuan ekspor untuk dikelola lagi, kemudian diekspor lagi ke Indonesia. Nah, di sini kita mengalami kerugian. Karena apa? Karena produknya ternyata diolah lagi, terus kemudian diekspor lagi ke Indonesia. Jadi, produk yang kita ekspor bisa dijadikan barang modal bagi mereka, bukan barang konsumsi. Jelas kita sama sekali tidak memperoleh nilai tambah di sini. Karena jelas yang kita jual kan produk mentah. Dan yang mereka ekspor lagi adalah ketika produk tersebut sudah ada nilai tambahnya seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan kita di ekspor selama ini. Ya, ketika kemudian spesifikasi produk diatur oleh mereka seperti itu. Dan juga umumnya produk-produk dalam kondisi gross itu akan mengalami proses birokrasi yang berbelit, sangat berbelit, yang mengakibatkan keterlambatan waktu pengiriman produk. Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat dan sangat fatal. Jadi, birokrasi berbelit mengakibatkan keterlambatan kapal. Padahal kapal itu harus on time. Kenapa on time? Karena yang mengatur bukan hanya di Indonesia. Kapal itu juga punya schedule di negara tujuan ekspor, terus kemudian di negara lain, atau di negara-negara yang memang membutuhkan kapal tersebut. Jadi pada saat kapal itu tidak on time, mereka akan kena klaim berlipat-lipat dari negara-negara yang mereka singgah, seperti itu. Makanya di sini kenapa banyak produk-produk yang diekspor ketika mengalami keterlambatan kapal, itu jumlah klaimnya jauh lebih besar dari profit yang si seller atau eksportir jual ke buyer. Dan bahkan besar kemungkinan usaha si eksportir bisa tutup akibat risiko keterlambatan kapal seperti itu. Nah, disinilah perlunya kapal itu harus on time, on schedule. Baik. Nah, di sini kita bicara ketika spesifikasi produk makanan dengan ekosistem hulu hilir. Jadi bisa kita lihat di sini, mulai daripada kondisi gross di wilayah pertanian, ya, ukurannya jelas, jadi terukur, tertelusur, terlanjutkan seperti itu. Terus kemudian masuk ke wilayah produksi, ya, dalam kondisi bersih, juga kemudian ketika masuk ke wilayah pemasaran. Jadi mulai dari wilayah pertanian, kondisinya masih mentah diukur, pada saat masuk ke wilayah produksi juga diukur, bersih, terus kemudian terakhir begitu masuk ke wilayah pemasaran juga diukur. Nah, ini yang membentuk rangkaian ekosistem dengan parameter terukur, tertelusur, dan terlanjutkan seperti itu. Nah, apa benefitnya? Kita bisa lihat di sini, ya. Jadi kalau spesifikasi produk itu dengan ekosistem yang terukur, tertelusur, dan terlanjutkan, dia akan mudah menyeberang. Dan bukan itu saja, jadi fungsi custom yang tadinya atau pemerintah yang tadinya berbelit itu bahkan bisa sebagai penolong seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini peluangnya akan muncul saat produk diekspor dengan ekosistem hulu dan hilir. Jadi catatan pengalaman ya. Spesifikasi produk yang diekspor sudah sesuai dengan permintaan buyer request, sehingga memudahkan produk diterima buyer on time. Ini yang paling penting, on time. Saya tadi sudah ceritakan apa akibatnya jika kapal sampai terlambat seperti itu. Terus kemudian produk dapat dikemas, agar memperoleh nilai tambah, sehingga menjadi peluang untuk menjaga dan bahkan menambah jumlah buyer, pembeli
Karena ekosistemnya sudah dibangun, terserah buyer. Dia mau mengambilnya di mana? Dalam kondisi mentah juga oke, dalam kondisi bersih juga oke, dalam kondisi dikemas juga oke. Pilihan buyer seperti itu, karena ekosistemnya sudah satu. Nah, produk net atau produk jadi, ya, jadi umumnya akan memudahkan eksportir untuk memperluas pasarnya secara global karena produknya itu sudah menggunakan standar internasional. Jadi ketika dia nyebrang ke negara lain, itu si buyer-nya juga bisa memperkenalkan bahwa produk ini sudah sesuai standar. Dan kemungkinan besar juga akan menambah jumlah pembeli di negara tujuan ekspor itu. Nah, peran pemerintah yang sebelumnya tadi ya, birokrat, artinya birokrat hanya sebagai menambah rantai birokrasi, itu berubah menjadi katalis produk atau pengantar produk eksportir ke importir. Jadi pemerintah di sini membantu sebagai katalis gitu, malah membantu. Katalis istilahnya penghubung seperti itu. Jadi dia betul-betul fungsinya membantu dari mengawal produk tersebut dari eksportir, wilayah eksportir sampai ke wilayah importir seperti itu. Nah, bagaimana dengan manajemen logistik makanan jika dilihat dengan tanpa ekosistem dan dengan ekosistem? Kita lanjutkan. Nah, di sini manajemen logistik makanan tanpa ekosistem, ya, kita bisa lihat di sini dia akan berhenti di sini, net clean, di wilayah produksi seperti itu. Dia akan berhenti. Jadi kalau dilihat apakah ini terukur, tertelusur, terlanjut, tidak. Karena alat ukurnya itu berhenti di wilayah produksi seperti itu. Nah, kita bisa lihat apa yang akan terjadi. Nah, ketika dia berhenti di wilayah produksi, dia akan memberlakukan cara-cara yang berlaku di lokasi itu. Nah, kalau di lokasi itu menggunakan standar lokal, dia terpaksa akan menggunakan standar itu. Kita lanjutkan. Masalahnya, kalau hanya sebatas pengendalian lokal, ya artinya produk ini juga tidak bisa go global, karena dia hanya di lingkaran lokal saja, domestik seperti itu. Dan belum tentu juga ketika produk itu masuk ke negara lain, sistemnya sama. Jadi di sini manajemen logistiknya itu hanya berlaku di lingkungan lokal saja. Jadi tidak akan bisa connected dengan negara-negara lain seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata manajemen logistik makanannya dibangun dengan ekosistem hulu hilir? Nah, di sini kita bisa lihat ya, the whole system. Jadi mulai daripada wilayah pertanian, kondisi mentah, wilayah produksi, net clean, kemudian wilayah pemasaran. Ya. Itu satu ekosistem, satu kesatuan. Jadi logistiknya itu betul-betul terukur, tertelusur dan terlanjutkan. Perjalanan produknya, mulai dari hulu sampai ke hilir, seperti itu. Bisa kita ukur, bisa kita telusur, dan juga sustainable, karena dia satu ekosistem. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini. Jadi artinya ketika kemudian manajemen logistik itu menggunakan ekosistem, tentunya akan memudahkan by system atau by setting, dia akan terserah permintaannya buyer. Oke, buyer bilang pakai local standard, nggak apa-apa. Kita buat kesepakatan, ya kan? Mereka bilang international standard, nggak apa-apa. Kita buat kesepakatan seperti itu. Terus misalkan mereka minta permintaannya hanya mentah, ya tidak apa-apa. Kita buat kesepakatan. Tapi yang penting adalah kita di sini sepakat. Mau menggunakan standar internasional, silahkan. Kita juga bisa. Mau menggunakan local standard juga bisa. Tapi yang penting adalah di sini standarnya sama. Sama-sama menggunakan standar
dengan metodologi yang sama seperti itu. Nah, yang jelas di sinilah ketika manajemen logistik itu dengan ekosistem. Ini kemungkinan akan banyak terhubung dengan segala macam negara. Artinya bisa saja nanti bermitra atau membangun satu ekosistem logistik dengan seluruh negara-negara yang memang memiliki karakter produk yang sama atau spesifikasi produk yang sama. Ini sangat menguntungkan. Inilah terlanjutkannya di sini. Jadi tadi terukurnya itu adalah ketika kita bisa mengawal produk itu, kita ukur mulai dari hulu sampai ke hilir, terus kemudian tertelusur adalah terkait dengan tadi masalah yang berhubungan dengan dokumentasi daripada produk itu, dan terlanjutkan. Nah, terlanjutkan itu di sini. Ketika produk itu bisa dihubungkan dengan logistik-logistik yang berlaku secara internasional. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah manajemen transportasi. Sama tanpa ekosistem hulu hilir dengan ekosistem hulu hilir. Kita bisa lihat di sini manajemen transportasi tanpa ekosistem hulu hilir. Di sini yang saya catat dari pengalaman adalah no sharing risk. Terus kemudian short term contract, no scheduling. Karena apa? Karena dia ada hanya di lingkaran merah di sini. Lingkaran merah adalah wilayah netral. Kita tidak bisa melakukan pengukuran di dalam wilayah merah ini. Jadi bisa jadi ketika kita menerapkan ini tanpa ekosistem hulu hilir, jadi kalau ada resiko apa-apa ya kita tiba-tiba kargonya claim, kapalnya tabrakan atau produknya kemudian terjadi sesuatu, tidak ada yang mau tanggung jawab terhadap produk itu. Terus kemudian tidak bisa dibuat long-term contract karena nggak ada ekosistemnya dibangun. Terus kemudian no scheduling, sulit bagi kita untuk bisa memperoleh transportasi yang on time di sini, dan kemungkinan besar akan banyak menuai klaim seperti itu. Nah, ini adalah contoh manajemen transportasi dengan ekosistem hulu hilir. Sudah jelas di sini. Jadi sharing all risk, berbagi risiko, karena ekosistemnya sudah jelas. Mulai daripada wilayahnya si eksportir, wilayah transportasi, sampai di wilayahnya si buyer, wilayahnya di importir. Itu. Nah, di sini bisa dibuatkan suatu kontrak di mana ketentuan mengenai risiko, ya, mengenai jangka panjang, terus kemudian mengenai scheduling itu bisa diatur di dalam kontrak itu. Nah, ini adalah pengalaman saya sewaktu menangani produk LNG dari tahun 96 sampai 2007. Jadi produk LNG ini betul-betul memenuhi tadi persyaratan ekosistem hulu hilir, baik dari spesifikasi produknya, manajemen logistiknya, maupun manajemen transportasinya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat terus menuju Indonesia Emas 2045.